Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang berbahagia. Jumpa lagi di channel Radar Pekalongan. Kali ini saya bertemu dengan orang yang luar biasa, dia psikolog, coach, dan aktivis human resources. Assalamualaikum Pak Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang Pak, saya bertemu dengan Pak Kiki. Sama-sama senang juga, bahagia sekali Pak. Pak Kiki, ya. Sebelum saya bertanya tentang berbagai macam hal yang akan kita diskusikan, Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Oke, Bapak ini siapa, latar belakangnya apa, kemudian aktifnya itu dalam hal-hal apa Bapak? Oke, baik. Ya, perkenalkan nama saya Rizky Ngulan Sahadian, orang yang dekat dan yang familiar dengan saya biasanya manggilnya Pak Kiki. Betul. Ya. Saya sehari-hari kerja di suatu manufaktur Jepang, garment. Ya. Kemudian yang kedua juga saya aktif sebagai praktek psikolog juga di rumah. Ya. Kemudian yang ketiga juga saya selaku coach untuk beberapa orang, untuk beberapa perusahaan pendampingan, dan kemudian juga ya aktif di beberapa terutamanya di organisasi sosial kemasyarakatan Muhammadiyah Batang, saya aktif di sana. Jadi mungkin itu sangat tertarik sekali kalau saya mungkin untuk diajak diskusi terkait dengan dunia sumber daya manusia. Iya, human resource. Pak, saya ketika ke depan tadi saya melihat Bapak itu CCP dan psikolog. Dan saya pahami CCP itu adalah gelar coach dan psikolog. Ya. Pak, itu kan dua profesi yang berbeda. Memang bisa disatukan, tapi dalam pandangan Pak Kiki, apa Pak bedanya antara coach dengan psikolog? Ya, oke, betul. Saya menuliskan gelar saya CCP di kartu nama, di papan nama. Ya, pertama karena sekolahnya mahal. Mahal dan lama, berarti kalau tidak ditulis kok kayaknya eman-eman. Supaya orang tahu juga. Ya, coach certified profesional. Jadi itu satu sertifikasi di bidang coach ya. Memang kalau saya mengatakan bahwa saya kuliah dan praktek psikolog sudah 20 tahun lebih, dan kemudian saya mengambil satu pendekatan baru sebagai seorang coach. Itu bagi saya itu hal yang luar biasa. Saya akan mengatakannya bahwa belajar tentang coach itu bagi saya itu saat ini ya, itu ilmu tertinggi saya. Ilmu tertinggi saya seperti di dalam novel Arswendo Atmawiloto, Senopati Pamungkas, tepukan satu tangan, ilmu tertingginya. Jadi dengan menjadi coach itu memang agak sedikit menyulitkan bagi saya pribadi awalnya karena memang saya sudah terbiasa dengan praktek sebagai seorang psikolog yang selalu berorientasi masa lalu. Orang ketemu dengan saya, Pak Asep datang kepada saya, yang saya cari kan masa lalunya, luka-luka masa lalunya, sampah-sampah trauma-trauma masa lalu. Nah itu kan kadang-kadang berat dan menyakitkan. Jadi ketika saya selesai konsultasi kayak gitu, biasanya kami sama-sama lelah. Mungkin klien itu lelahnya karena mungkin dia nangis dan sebagainya. Tapi saya sendiri di sini sebagai seorang psikolog, ibaratnya kan kalau dalam pendekatan psikologi, jadi memindahkan sampah yang ada di klien itu pada diri saya. Pada psikolog ya, itu kan saya jadi capek juga. Nah, tapi dengan pendekatan coach ini kita orientasinya ke masa depan. Dan tidak mempermasalahkan masa lalu seseorang, karena memang kita orientasinya ke masa depan. Jadi sebetulnya orang yang datang itu tidak semuanya ingin menceritakan masa lalunya kan Pak? Betul, sebenarnya apalagi ya kadang-kadang malah mungkin ada deny, penyangkalan ketika orang ditanya-tanya masa lalunya. Akhirnya kan saya harus bagaimana caranya itu mengulik dan mencari kiat agar dia tuh mau menceritakan masa lalunya yang dia nggak mau. Karena bisa jadi kan dia tahu Pak dengan menceritakan masa lalunya. Artinya salah satu pendekatan ini sebetulnya tidak menyelesaikan masalah dong ya? Iya betul, makanya kadang-kadang cuma memang kan begini, kalau dalam paradigma psikologi itu kan ibaratnya ketika seseorang sudah menceritakan permasalahannya kepada kita, itu ibaratnya 50% permasalahan sudah selesai. Nah, sudah selesai gitu kan, tinggal kita 50% nyari solusi ke depannya itu. Tapi 50%. Artinya ketika orang datang kepada saya, dia berjerawat ini. Tapi ketika datang ke saya, Pak, kok orang-orang bilang ke saya berjerawat? Dia kan berarti menyangkal. Kalau dia berjerawat. Tugas saya, tugas psikolog itu seperti cermin aja. Saya nunjukin ke cermin. Nih loh, wajah Anda tuh berjerawat. Enggak Pak, dia ngeles ke kanan. Saya kejar cerminnya ke kanan. Dia ngeles ke kiri, saya geser cerminnya ke kiri. Sampai dia menyatakan bahwa, oh iya ya Pak, saya berjerawat. Menerima. Itu 50% tadi. Baik. Nah, sementara 50% tadi
coach tadi yang untuk kita mencari ke arah masa depan tadi. Betul. Nah, kalau dari praktek yang Bapak lakukan, ini kebanyakan persoalan-persoalan yang muncul itu ketika konsultasi dengan Bapak, kebanyakan apakah persoalan tidak selesai dalam dirinya, atau memang ada problem di luar diri? Alhamdulillah Pak, 20 setelah kalau kita bicara tahun 2000 saya mulai berada di sini, itu berarti sudah 21 tahun saya berarti praktek sebagai seorang psikolog, dan saya itu adalah proses saya ketika dengan ketemu klien itu saya selalu mengatakan saya sedang belajar dengan dia. Iya. Karena apa? Karena apa? Setiap klien yang datang itu kasusnya kan beda-beda, nggak pernah ada yang sama persis. Betul. Nah, saya selalu belajar dari situ gitu kan. Dia terus terang aja yang saya bukan bermaksud menciptakan aib klien saya gitu ya, tapi klien saya itu mulai dari pecandu narkoba, penjajah seks komersial, ya kesini nyari saya karena apa? Ya bukan saya maksudnya kalau dia googling cari psikolog, salah satu nama yang muncul psikolog Pekalongan itu saya gitu kan. Nah itu kemudian mereka datang dengan jauh-jauh mau datang kepada saya, seperti apa tadi disampaikan oleh Pak Asep, itu banyak kan adalah luka-luka masa lalu. Ya kalau kayak gitu ya saya harus menggunakan pendekatannya adalah pendekatan psikologi gitu kan. Tapi ada juga yang datang kepada saya, dia pengusaha terkenal di kota Pekalongan, bisnisnya banyak di kota Pekalongan. Tapi dia japri saya kemudian minta waktu konsultasi kepada saya, itu lebih kepada dia sebenarnya bukan masalah psikologi, cuma dia ada sedikit krisis kepercayaan diri, dia ada sedikit bingung dengan langkahnya akan diambil ke depan. Ini intervensinya coach gitu. Nah, itu udah seperti itu. Tetapi yang cukup uniknya itu adalah saat ini saya ngerasa bahwa apalagi di masa pandemi seperti ini, itu karena mungkin dengan era gadget yang lebih bisa diakses, media sosial yang lebih diakses oleh siapapun juga. Klien saya untuk selama pandemi ini cenderung larinya ke mahasiswa SMP, anak-anak sekolah. Anak sekolah datang juga. Iya, anak-anak sekolah. Karena mungkin mereka mengalami kebingungan, mereka mengalami satu situasi yang tidak nyaman bagi mereka, tapi dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa ngobrol ke siapa gitu loh. Orang tuanya nggak paham juga. Orang tuanya juga nggak paham gitu. Makanya kadang-kadang kalau ada kan saya pendaftaran online gitu kan, jadi saya baru tahu anak ini umurnya berapa, mahasiswa ini kayak gini. Kok semakin tapi bagusnya mereka berani menyatakan perasaannya. Itu di satu sisinya. Jadi kan kalau dulu mungkin takut dan sebagainya, ternyata sekarang dengan era media sosial ini dan generasi milenial itu kan orangnya cukup ekspresif untuk menyatakan perasaannya. Nggak malu-malu ya. Nggak malu-malu. Cuma memang ada negatifnya, baperan. Baper juga masuk dalam ranah psikologi ya. Iya, baperan. Jadi generasi milenial itu begitu baperan gitu. Jadi begitu ada komentar dari orang, statusnya dikomen sama orang gitu tuh. Apalagi statusnya komen jelek ya. Nah, kayak gitu seperti itu udah bikin krisis hancur ya. Hancur begitu. Nah, makanya mungkin ya tadi setiap orang kan mau tidak mau kan dibesarkan dengan pola asuh yang berbeda-beda di keluarganya ya. Ada yang mungkin orang tuanya mengajarkan kegigihan, ya. Ada orang tuanya mengajarkan mental, tapi ada orang tuanya juga yang apa namanya cuek gitu ya. Dan kalau berdasarkan riset pribadi saya, orang tua yang datang kepada saya dengan bermaksud untuk mengkonsultasikan anaknya, 90% maka masalah itu ada pada orang tuanya. Jadi orang tuanya. Jadi kalau misalnya bapak ibunya datang, Pak Kiki saya mau konsultasi anak saya, itu anaknya kenapa? Bla 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 gini. Terus tanya, siapa yang kira-kira seperti ini di rumah? Saya misalkan ibunya atau bapaknya atau Jadi rata-rata ya saya survei pribadi saya dengan klien-klien saya tadi mengatakan 90% orang tua yang datang mengkonsultasikan anaknya masalahnya ada pada orang tuanya. Betul. Artinya dia lagi curhat ya. Akhirnya kan sesi berikutnya ya dengan ayahnya, dengan bapaknya, dengan ibunya seperti itu. Betul. Pak, kalau menurut Pak Kiki, pemahaman orang terhadap dirinya ini berapa persen, Pak? Artinya begini, dari populasi 100 itu orang yang bisa menyelesaikan persoalan dirinya ini berapa? 10%. 10%. Lainnya enggak? Lainnya butuh bantuan. Bantuan entah profesional, entah guru, entah orang-orang terdekatnya seperti itu. Tapi masalah berat yang dihadapi, masalah orang tersebut yang berat. Kalau dalam psikolog kan sebetulnya nggak terlalu masalah. Tapi ketika datang, Pak Sabi masalah yang sangat berat, Pak ini. Ingat masalah mereka apa, Pak?
orang kadang-kadang mencampur adukan ya, mulai dari stres, depresi, kecemasan itu dicampur adukan, kadang mereka mungkin tidak paham itu ya. Tetapi mayoritas klien saya itu rata-rata mengalami kecemasan. Ya. Cemas berarti khawatir terhadap masa depan. Terhadap masa depan, kecemas terhadap kan kuliah, misalnya terakhir aja beberapa seminggu ini saya dua klien itu yang masih anak sekolah. Dia tuh bingung karena insya Allah mungkin bulan Juli PTM. Betul. Itu tidak mudah ternyata bagi beberapa orang gitu. Setelah daring kemudian ternyata mereka pertama mungkin sudah nyaman, kedua mungkin yang dominan itu adalah kekhawatiran, kecemasan tadi bahwa apakah kalau saya nanti PTM apakah akan membuat nanti saya takut tertular, nanti COVID dan sebagainya. Ketakutan itu masih banyak sekali. Akhirnya mereka jadi ya di satu sisi ada sudah merasa nyaman dengan daring, di satu sisi ada kekhawatiran untuk berubah seperti itu dan sebagainya. Karena kan banyak sekali ini kan udah berulang tahun yang kedua ya pandeminya. Katakanlah mereka yang masuk kuliah di tahun lalu. Ketika tahun ini kan mereka katakanlah bahwa tahun ini mulai PTM. Berarti kan mereka sebenarnya belum pernah ketemu dengan temannya gitu loh. Kalau katakanlah yang baru masuk kuliah, baru masuk SMA tahun lalu. Berarti mereka mental baru ketemu. Kadang-kadang butuh persiapan. Jadi ternyata dan ya tadi Bapak bilang bagi psikolog kata-kata atau mungkin jangan psikolog lah, bagi orang-orang dewasa lain itu kan masih merasa kok masalah gitu aja kok tapi ingat katanya setiap orang tuh beda-beda. Ada orang yang ternyata ya contoh simpel kemarin. Saya kadang-kadang ya bukan tidak mau menerima klien karena nggak boleh menolak klien ya. Ada orang tua gitu, Bapak, anak saya kok kalau belajar nggak bisa konsen, dia nggak bisa fokus gini. Ibu anaknya umur berapa? Baru 5 tahun. Iya. Baru 5 tahun. Saya suruh belajar bermain. Ini orang tua itu gimana ya? Maksudnya kok udah mendesak anaknya seperti itu terus banget umur segitu gitu kan? Tapi khawatir kan? Ya sudah Bu, silakan konsultasi kita jadwalkan dan sebagainya itu. Kemudian saya lihat juga, saya tanya, saya tes juga termasuk anaknya gitu kan? Ketika dia tes, ini anak kok nggak pede ya, setiap dia menjawab, dia tuh minta didampingi oleh ayahnya. Dia minta didampingi oleh ayahnya, dia mengerjakan satu tes, setiap dia menjawab, dia selalu melihat ke ayahnya gitu. Dia tidak percaya diri, dia membutuhkan konfirmasi dari ayahnya, apakah jawabannya itu benar apa tidak, padahal kan nggak boleh gitu kan. Nah, itu saya observasi, mungkin hanya setengah jam. Kemudian ketika sesi konsultasi, saya tanya, Bu, dia di rumah dengan siapa? Dengan saya. Bapaknya mungkin dia kerja di luar kota, jadi mungkin baru 2-3 minggu sekali dia pulang dan sebagainya. Oh, berarti terus di rumah itu siapa yang sekarang? Ya pandemi ini saya ngajar Bu. Saya tanya, Ibu ngajarnya galak gak? Iya. Udah ketahuan. Udah ketahuan galaknya. Lah, kenapa Ibu ngajar sampai galak? Lah gimana Pak? Saya kan kalau ngeliat anak-anak lain udah bisa begini kan. Gemes ya. Ibu anak pertama, ibu kan ini adiknya nih kan, pada waktu dia ngajak adiknya. Ibu ngerasa nggak anak pertama dengan anak kedua berbeda? Beda Pak. Anak saya yang kedua ini kok lebih cepat gitu. Nah, yang datang dari satu pabrik aja beda gitu. Apalagi yang beda pola asuh gitu, yang bilang begitu. Ya, saya bilang makanya, Bu, ya pola asuh inilah yang perlu dirubah. Nah itu apalagi hasil tesnya itu bagus. Saya simpel Pak. Jadi psikolog itu simpel. Kalau ada orang tua mengeluhkan anaknya nggak bisa ini, saya tes dulu. Kalau di tes normal, berarti langsung kesimpulan saya langsung begitu, Bu, anak ibu tidak bermasalah, bahan bakunya bagus. Berarti sekarang yang salah adalah Bapak bisa saling lihat-lihatan gitu kan. Tapi rata-rata orang tua menyadari atau menolaknya kalau? Selama ini kalau ketemu dengan saya, ya akhirnya mereka menyadari. Meskipun awalnya mereka tidak menyadari kalau itu adalah kontribusi kesalahan. Kembali ke kasus tadi, saya bilang kenapa? Lah gimana Pak? Anak kan hanya butuh, saya bilang, anak itu hanya butuh pola keteraturan, ya, butuh pola keteraturan, dia tidur jam berapa, belajar jam berapa, main jam berapa, itu dia hanya butuh pola aja, gitu kan. Tapi ketika suaminya datang, karena dia merasa 2-3 minggu tidak ketemu, pola yang saya bikin bubar semuanya. Dan bikin anak bingung kan? Bikin anak bingung. Anak merasa bapak, loh ini kan bapak saya sendiri kok. Kok tadinya jadwal belajar jadi nggak ada, belajar tidur dari jam 11 jadi jam 11 jam 12 malam boleh gitu kan? Anak kan bingung. Ini memveto putusan ini adalah ayah saya sendiri gitu kan? Ayah merasa dengan latar belakang merasa bahwa ya kapan lagi sih ayah cuma di sini 2-3 hari gitu kan? Tapi itu menjadi anak tuh bingung gitu kan? Jadi bingung, ibu saya kalau setiap hari begini, ada bapak begini. Namanya anak pleasure principle Pak.
dia mencari yang kesenangan. Ketika kesenangan itu diberikan oleh orang tua ayahnya, ya dia akan ikut ke ayahnya gitu kan. Sementara ketika dengan ibunya pembelajarannya galak, strength dan sebagainya, akhirnya anak tadi tidak percaya diri. Makanya begitu ayahnya pulang pasti langsung nempel ke ayahnya, ibunya nggak laku. Tapi kalau pola pengasuhan yang sehat itu kayak apa, Pak? Saya mengamati dari beberapa saya belajar dari tadi saya selalu belajar dari klien-klien saya ya. Kalau saya mengatakan pola asuh yang sehat itu adalah pola asuh yang dimulai dari kedua orang tua yang sehat juga. Dan kompak orang tuanya. Ya. Sehat itu kan artinya bisa kita terjemahkan kedua orang tuanya harus bahagia juga. Simpelnya begitu. Manakala ada salah satu pihak, entah itu ayahnya yang tidak bahagia dengan pekerjaannya, dia tidak bahagia dengan hubungannya dengan istrinya, atau sebaliknya ibunya tidak bahagia dengan kehidupan rumah tangganya, dengan segalanya, nggak akan menciptakan pola asuh yang sehat. Makanya anak itu cuma orang tua ya. Iya, cuma orang tua kok gampang. Makanya saya kan beberapa kali kan, simpelnya ketika ada anak saya kan nggak pede ya Pak ya. Nggak pede itu maksudnya gimana? Bla 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 dia menceritakan nggak pede. Terus saya bilang, sekarang saya tanya, di antara kedua orang tuanya, yang juga seperti anaknya yang tidak pede, misalkan ada arisan nggak pernah mau datang, ada arisan duduknya di belakang atau gimana, siapa? Ya ibunya ternyata. Udah, gitu. Anak itu copy paste ibunya gitu bila tuh. Apalagi kalau di rumah paling ibunya. Gitu kan, nggak ada tamu nggak mau itu kan membuat anak juga melihat dan dia melihat mengcopy paste bahasa psikologi imitasi gitu kan, modeling gitu kan, kita melihat apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya seperti itu. Nah makanya ya saya selalu bilang kepada siapapun juga di sesi parenting atau apapun juga itu saya mengatakan bahwa ya kalau menggunakan pola asuh yang sehat, jadilah orang tua yang sehat dulu. Mulai dari orang tua. Dari orang tua dulu. Kalau orang tua ngerasa, karena apa? Karena seringkali kadang-kadang orang tua ya ini karena faktor rumah tangga, faktor bahwa aku nggak mau, sebenarnya dia sakit hati atau dia mungkin kehidupan rumah tangga pernikahannya itu tidak baik, gitu, tidak baik-baik saja gitu kan. Tapi karena bagi anak-anak, seringkali kan ditutup gitu loh. Betul. Jadi tapi kan tetap nggak bisa ini ya, clean and clear gitu kan. Artinya kebahagiaan itu nggak bisa dipalsukan. Nggak bisa dibuat-buat. Betul. Itu kan bahagia. Anak tuh akan melihat. Anak tuh akan melihat ketika misalkan ibunya sebenarnya tidak bahagia tapi mencoba untuk berbahagia. Akan kelihatan banget. Makanya saya mengatakan, yuk mari kita bahagiakan diri kita sendiri sebelum kita membahagiakan orang lain. Betul. Mungkin atau karena orang menjadi orang tua itu nggak ada sekolahnya ya Pak. Nah, pertama karena itu menjadi orang tua nggak ada sekolahnya. Makanya adanya parenting kan. Adanya parenting seperti itu. Saya selalu menganalogikannya begini kepada para orang tua itu, Bu, ibu pernah nggak naik pesawat terbang? Kalau terjadi, itu selalu diajarin itu memakai safety-nya itu pernapasan itu. Ketika terjadi situasi yang crash, ketika terjadi situasi bencana di pesawat terbang, kemudian diturunkan alat bantu pernapasan itu. Ketika ibu bersama dengan anaknya, siapa yang harus dulu memakai itu? Saya tanya. Mayoritas pasti mengatakan anaknya. Mayoritas mengatakan itu. Ya karena ketidaktahuan mereka. Anak lapakan mereka gini nih. Kasihan. Saya bilang SOP-nya, prosedurnya tidak seperti itu. Prosedur di penerbangan seperti itu yang harus mempergunakan itu ibunya dulu, orang dewasanya dulu. Lepas nanti anaknya. Sekarang analoginya sederhana begini. Begitu ibu fokus kepada anak, ibu sendiri sedang tidak berada dalam situasi, kan itu situasi guncang. Anak itu tidak bisa ibu berikan pernafasan itu, ibu juga kepakai, dua nyawa melayang. Tapi kalau ibu bisa fokus kepada ibu dulu, ibu lebih punya kekuatan untuk bisa membantu anaknya. Sama persis dengan analogi ketika kita membahagiakan diri kita dulu sebagai orang dewasa. Baru kita bisa membahagiakan orang lain, anak muda. Tipsnya seperti itu ya Pak? Baik Pak Diki, ini segmennya 20 menit mau berakhir, tapi saya harap tidak berhenti sampai di sini Pak. Siap. Kita akan discuss untuk mengedukasi pemirsa semua sehingga bisa memahami seperti apa yang mesti mereka lakukan. Terima kasih Pak Diki. Pemirsa, terima kasih sudah menonton diskusi saya dengan Pak Diki, luar biasa. Ini inspirasi bagi para orang tua yang ingin mengasuh anak. Kita akan bertemu dalam segmen yang berbeda dengan diskusi yang lebih hangat lagi, lebih luar biasa lagi, lebih wah lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.